Dalam bab ini, kita akan memeriksa laporan keuangan, pajak, dan arus kas. Penekanannya bukan pada penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan seringkali menjadi sumber informasi untuk keputusan keuangan. Jadi tujuan bab ini adalah memeriksa secara singkat pernyataan dan poin-poin serta beberapa fitur yang relevan. Saat Anda membaca, tujukan perhatian khusus pada dua perbedaan penting. Pertama, perbedaan antara nilai akuntansi dan nilai pasar. Dan kedua, perbedaan antara akuntansi, pendapatan, dan arus kas. Balance sheet. The balance sheet di sini ada 6 yang akan dibahas. Pertama, aset, the left side. Kedua, liabilities dan owners equity, artinya hutang-hutang yang punya perusahaan di right side. Net working capital, modal kerja bersih, likuiditas, hutang versus modal, nilai pasar versus nilai buku. Balance sheet. Laporan keuangan menunjukkan akuntansi nilai perusahaan pada tanggal tertentu atau snapshot dari perusahaan. Laporan keuangan adalah sarana pengorganisasian dan meringkas apa yang dimiliki sebuah perusahaan dalam hal asetnya, apa yang menjadi hutang perusahaan atau kewajibannya, dan perbedaan antara keduanya, yaitu ekuitas perusahaan pada titik waktu tertentu. Gambar 21 mengilustrasikan caranya neraca dibangun. Seperti yang ditunjukkan, sisi kiri mencantumkan aset perusahaan dan sisi kanan daftar kewajiban dan ekuitas. Sisi kiri atau aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan aset tetap. Aset tetap adalah aset yang relatif panjang kehidupannya. Aset tetap bisa berwujud seperti truk atau komputer, atau aset tidak berwujud semacam merek dagang atau paten. Aset lancar memiliki umur kurang dari 1 tahun. Artinya, aset akan diubah menjadi uang tunai dalam waktu 12 bulan. Misalnya, inventaris. Inventaris biasanya dibeli dan dijual dalam waktu 1 tahun dan dengan demikian diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jelas, uang tunai itu sendiri adalah aset saat ini. Piutang usaha atau uang yang dipinjamkan kepada perusahaan oleh pelanggannya adalah juga aset lancar. Kewajiban dan ekuitas pemilik, sisi kanan. Kewajiban perusahaan adalah hal pertama yang tercantum di sisi kanan neraca. Ini diklasifikasikan sebagai lancar atau jangka panjang. Kewajiban lancar seperti aset lancar memiliki hidup kurang dari 1 tahun. Artinya, mereka harus dibayar dalam tahun tersebut. Hutang usaha, uang yang harus dibayar perusahaan kepada pemasoknya, adalah salah satu contoh kewajiban lancar. Hutang yang tidak jatuh tempo di tahun mendatang diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Pinjaman perusahaan yang akan dilunasi dalam 5 tahun adalah salah satu hutang jangka panjang. Perusahaan meminjam dalam jangka panjang dari berbagai sumber. Biasanya cenderung menggunakan istilah obligasi atau pemegang obligasi secara umum
untuk merujuk pada hutang jangka panjang dan kreditor jangka panjang. Perbedaan antara nilai total aset saat ini dan tetap dan total nilai kewajiban saat ini dan jangka panjang adalah ekuitas. Juga disebut ekuitas umum atau ekuitas pemilik. Fitur dari neraca ini adalah dimaksudkan untuk mencerminkan fakta bahwa jika perusahaan akan menjual semua asetnya dan menggunakan uang untuk melunasi utangnya, maka sisa nilai yang tersisa akan menjadi milik pemegang saham. Karena nilai sisi kiri selalu sama dengan nilai sisi kanan, ini diartikan nilai aset perusahaan sama dengan jumlah kewajibannya dan ekuitas pemegang saham. Kalau dirumuskan, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemegang saham. Dan ini adalah identitas neraca atau persamaan dan selalu berlaku karena pemegang saham ekuitas didefinisikan sebagai perbedaan antara aset dan kewajiban. Modal kerja bersih. Modal kerja bersih, aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1. Perbedaan antara aktiva lancar perusahaan dan kewajiban lancar disebut modal kerja bersih. Modal kerja bersih positif ketika aset lancar melebihi kewajiban lancar. Berdasarkan definisi dari aset lancar dan kewajiban lancar, ini berarti kas yang akan tersedia selama 12 bulan ke depan melebihi kas yang harus dibayarkan pada periode yang sama. Untuk alasan ini, modal kerja bersih biasanya positif di perusahaan yang sehat.